Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Krisnogo Sosro dan Sabu Inten bagian ke-50. Untunglah bahwa Gajah Sora tidak bermaksud langsung menyerang Pasingsingan dengan tombak di tangan. Ternyata bagaimanapun gelap pikirannya, namun sebagai seorang yang cukup berpengalaman, nalurinya yang tajam masih dapat mempengaruhi tindakannya. Dengan hati yang dibakar oleh kemarahan, Gajah Sora mengangkat tombaknya yang dimaksud membinasakan Pasingsingan. Maka dengan sekuat tenaga, bahwa dengan ilmunya lebur saketi yang disalurkan lewat tangannya yang memegang tombak pusaka itu, ditambah lagi dengan tenaga dorong dari kecepatan berlari kuda putihnya yang seperti angin, Gajah Sora melepaskan tombaknya ke arah Pasingsingan yang sedang sibuk melayani Ki Ageng Pandan Alas. Perbuatan Gajah Sora sama sekali tak diduganya. Meskipun Pasingsingan sudah tahu bahwa Gajah Sora bersenjata, tetapi ia tidak mengira bahwa senjata itu akan dilemparkan kepadanya. Karena itu, ketika ia melihat Gajah Sora mengangkat tombaknya, Pasingsingan menjadi terkejut. Kalau saja pada saat itu Pasingsingan berdiri seorang diri, maka serangan Gajah Sora tidak akan berarti sama sekali baginya. Tetapi pada saat itu ia sedang bertempur mati-matian melawan Ki Ageng Pandan Alas. Untuk melayani lawannya itu saja, Pasingsingan sudah harus mengerahkan segenap tenaganya. Apalagi tiba-tiba ia menerima serangan yang cukup berbahaya. Sebab bagaimanapun Gajah Sora bukanlah anak kemarin sore yang dengan begitu saja boleh diletakkan di luar garis. Karena itu, ketika Pasingsingan melihat sebatang tombak yang berkilauan seperti kilat datang menyambarnya, ia menjadi agak gugup. Meskipun demikian, ia adalah seorang tokoh yang namanya boleh disejajarkan dengan Ki Ageng Pandan Alas, Ki Ageng Sora Dipayana, Titis Anganten, dan sebagainya. Karena itu, bagaimanapun sulitnya keadaan, masih saja ia mampu menghindar. Dengan suatu gerakan yang sukar dilihat dengan mata, Pasingsingan melontarkan diri jauh ke belakang dan seolah-olah hinggap di atas dinding ringin kurung. Sedang pada saat bersamaan, Ki Ageng Pandan Alas meloncat beberapa langkah ke belakang untuk menghindari diri dari kaki kuda Gajah Sora yang seakan-akan tidak lagi dapat dikendalikan seperti pikiran Gajah Sora. Apalagi ketika Gajah Sora melihat bahwa serangannya gagal, maka hatinya yang sudah terbakar itu rasa-rasanya menjadi semakin hangus. Dengan sekuat tenaga, ia menarik kekang kudanya dan kemudian memutarnya. Tiba-tiba, Gajah Sora terpaksa mengurungkan serangannya, sebab pada saat itu, tiba-tiba terdengarlah Pasingsingan tertawa menggelegar. Meskipun suara tertawanya tidak begitu keras, getarannya memukul-mukul seperti akan memecahkan dada. Ternyata, meskipun tombak Gajah Sora tidak mengenai tubuh Pasingsingan, tetapi karena keadaan yang sulit, Pasingsingan agak terlambat menghindar, sehingga tombak yang menyambarnya itu menyobek jubah abu-abunya. Karena itu, ia merasa terhina sekali oleh seorang anak-anak. Maka, ia menjadi marah sekali, dan terlontarlah kemarahannya itu lewat suara tertawanya yang mengerikan. Maisa Jenar yang pada saat itu
telah sampai pula ke tempat itu segera menghentikan kudanya dan memusatkan segala kekuatan batinnya untuk melawan pengaruh suara tertawa pasing-singan yang mengerikan itu. Tetapi suara tertawa itu ternyata tidak segera berhenti, malahan semakin berkepanjangan dan merupakan serangan-serangan yang datang bertubi-tubi dengan dahsyatnya. Ia pernah mendengar Lowo Ijo menyalurkan kesaktiannya lewat suara tertawa yang menggetarkan, sehingga memerlukan daya perlawanan yang cukup kuat untuk tidak jatuh ke dalam pengaruh berbahaya. Tetapi suara tertawa pasing-singan yang tidak begitu keras itu mengandung tenaga kesaktian yang jauh lebih hebat dari suara Lowo Ijo. Karena itu, baik Mahesa Jenar maupun Gajah Sora pada saat itu harus mengerahkan segenap daya kekuatan batinnya untuk melawan pengaruh suara itu. Namun demikian, kesaktian pasing-singan yang tersalur lewat bunyi tertawa itu bagaikan jarum yang menusuk-nusuk ulu hati. Alangkah nyerinya, bahkan panas pula seperti dijilat lidah api. Meskipun pada saat itu Mahesa Jenar dan Gajah Sora telah mengerahkan segala kekuatannya, namun terasa tubuhnya menggigil dan semakin lama semakin kehilangan kesadaran. Baik Gajah Sora maupun Mahesa Jenar pernah mendengar kisah dari sahabat-sahabatnya yang sering mengarungi samudra-samudra besar bahwa di Laut Cina terdapat sebuah pulau kecil yang sangat ditakuti, sehingga pulau itu dinamai Pulau Hantu. Apabila ada kapal yang terjerumus ke dekat pulau itu, maka akibatnya akan mengerikan sekali. Dari pulau itu terdengarlah berbagai macam nada orang tertawa-tawa dengan getaran yang dahsyat, sehingga orang itu mendengarnya akan menjadi gila karenanya. Bahkan tidak jarang di antara pelaut-pelaut itu kemudian menemui ajalnya dengan cara yang mengerikan. Ada yang terjun ke laut, ada yang mati lemas, ada yang mati karena saling bertempur dan menggigit. Sekarang mereka meskipun tidak mendekati pulau hantu itu, mendengar pula suara tertawa yang mengerikan dan telah hampir berhasil merontokkan kesadaran mereka. Tetapi Gajah Sora dan Mahesa Jenar sudah hampir benar-benar jatuh ke dalam pengaruh suara itu. Tiba-tiba terdengarlah suara tembang yang mengalun seolah-olah menyusur dedaunan dan sulur-sulur sepasang beringin itu. Kemudian dengan pengaruh yang sejuk, nada-nada itu menggetarkan udara dan menyusup ke dalam dada Gajah Sora dan Mahesa Jenar. Suara tembang itu pun mempunyai pengaruh yang luar biasa pula, tetapi dayanya berlawanan dengan suara tertawa pasing-singan. Suara tembang itu seolah-olah siraman air yang memadamkan api yang menyala-nyala membakar kesadaran mereka. Maka bersama-sama dengan daya perlawanan masing-masing, suara tembang itu segera dapat menenangkan pikiran Gajah Sora dan Mahesa Jenar. Dan ketika berdua bersama-sama menoleh ke arah suara itu, dilihatnya Ki Ageng Pandan Alas dengan enaknya duduk di atas tanah, bersandar dinding ringin kurung itu dengan kaki bersilang. Sikapnya seperti anak gembala yang dengan tenangnya berdendang di bawah pohon rindang. Ketika itu sinar matahari sedang dengan teriknya memanasi padang rumput. Lagunya adalah lagu kesayangan orang tua yang sudah sering didengar oleh Mahesa Jenar, yaitu lagu Dandang Gulo. Lewat lagu itu, Pandan Alas pun telah memancarkan kesaktiannya pula untuk melawan kesaktian pasing-singan. Pasing-singan yang merasa bahwa serangannya dapat digagalkan oleh Pandan Alas menjadi semakin marah. Maka dengan menggeram hebat, ia berkata, "Setan tua, tidak dapatkah kau menahan dirimu untuk tidak mencampuri urusanku?"
Aku telah mencoba melupakan kelakuanmu di hutan Tambak Boyo beberapa minggu lalu. Kini kembali kau berbuat gila, Pandan Alas. Jangan menunggu sampai kesabaranku habis. Ki Ageng Pandan Alas seolah-olah tidak mendengar kata-kata Pasingsingan itu. Ia masih saja berlaku terus sampai kalimat yang terakhir. Melihat sikap Pandan Alas yang seolah-olah tidak mempedulikan ancamannya, Pasingsingan menjadi bertambah marah. Kini kesabarannya telah benar-benar habis. Menurut anggapannya, Gajah Sora dan Maesa Jenar dan Pandan Alas telah bersepakat untuk bersama-sama menghinanya. Karena itu, ia telah bertekad untuk membuat perhitungan yang terakhir. Pandan Alas, biarlah aku berkata kepadamu, demi persahabatan kita yang telah berpuluh-puluh tahun, kalau kali ini kau tidak mau mendengarkan, biarlah untuk seterusnya kau tidak akan pernah mendengarnya lagi. Pandan Alas, coba kau tahan dirimu sedikit kali ini. Janganlah kau menghalangi untuk mengambil Nogosostro dan Sabu Inten. Kalau kau sendiri ingin memilikinya, sebaiknya kita berlomba siapakah yang mendapatkannya lebih dulu. Juga terhadap kedua anak-anak yang tidak mempunyai sangkut paut apa-apa dengan kau itu. Biarlah aku bereskan dahulu. Yang seorang telah menghantam muridku dengan Sostro Birowo di hutan Tambak Boyo. Sedang seorang lagi telah menyerang aku, sehingga jubahku tersobek. Kata Pasingsingan. Terdengar suara Pandan Alas tertawa pendek. Pasingsingan, benarkah aku pernah bersahabat dengan kau? Kalau dahulu aku mempunyai seorang sahabat yang bernama Pasingsingan pula, aku kira berbeda dengan Pasingsingan yang aku hadapi sekarang. Tanya Pandan Alas. Maksudmu? Tanya Pasingsingan. Suaranya terdengar gemetar, menahan kemarahan yang sudah memuncak. Tetapi karena ia memakai kedok, maka kesan mukanya tak dapat diketahui. Maksudku adalah, jawab Pandan Alas, Pasingsingan yang aku kenal sifatnya sama sekali berbeda dengan Pasingsingan yang sekarang berdiri di hadapanku. Pasingsingan yang aku kenal dahulu, meskipun wujud dan bentuknya tetap seperti kau ini, tetapi wataknya adalah berlawanan sama sekali. Menurut perhitunganku, Pasingsingan sahabatku itu tidak mungkin mengambil seorang murid yang menamakan dirinya Lowo Ijo. Tidak mungkin pula kini bekerja mati-matian untuk merampas Nogosostro dan Sabu Inten dari tangan murid sahabatnya yang lain, yang bernama Ki Ageng Pengging Sepuh, serta putra sahabatnya yang bernama Soradipayana. Tampaklah tubuh Pasingsingan menggigil menahan diri. Nafasnya berjalan semakin cepat. Kembali terdengar suaranya yang dalam, yang seolah-olah melingkar-lingkar di dalam perutnya. Pandan Alas, lalu siapakah menurut dugaanmu aku ini? Pandan Alas mengernyitkan alisnya. Kenapa kau berkata begitu? Bukankah kau menamakan dirimu Pasingsingan? Aku tidak membantah bahwa kau bernama Pasingsingan, tetapi kau bukan Pasingsingan sahabatku itu. Meskipun kau juga mempunyai tanda-tanda yang bersamaan dan ilmu gelap ngampar yang baru saja kau pertunjukkan untuk menjebol dada anak-anak itu. Gajah Sora dan Maesa Jenar tak sepatah kata pun berani mencampuri perbantahan mereka. Setelah mereka berdua mengalami serangan Pasingsingan dengan nada tertawanya yang bernama gelap ngampar itu, mereka merasa betapa kecil diri mereka untuk menghadapinya. Untunglah bahwa Pandan Alas berhasil menolong mereka menyelamatkan dari pengaruh ilmu gelap ngampar yang dahsyat itu. Sekarang mereka berdua melihat kedua tokoh itu telah kehilangan kesabaran dan akan bertempur mati-matian. Maka sebaiknya bahwa mereka untuk sementara tidak usah mencampurinya. Maka
berdesirlah dada mereka ketika mereka melihat Pasingsingan yang sedang marah itu. Tiba-tiba dari dalam jubahnya menarik sebilah pisau belati panjang. Pisau ini mirip benar bentuknya dengan pisau yang sering dipergunakan oleh gerombolan Lowo Ijo. Tetapi pisau ini tidak berwarna putih mengkilap, melainkan kuning berkilau-kilauan. Sambil memegang belati itu, Pasingsingan menggeram, "Padan Alas, aku tidak bisa bertempur dengan senjata. Kalau kau tidak sedang mempertimbangkan untuk memotong kepala seseorang, sekarang kau di sini bertiga dengan tikus-tikus itu untuk bersama-sama mengeroyok aku. Biarlah, aku tidak akan mundur. Bahkan aku ingin membawa kepalamu bertiga ke Mentau sebagai suatu bukti bahwa Pasingsingan tak dapat dihinakan orang." Melihat pisau belati panjang itu di tangan Pasingsingan serta mendengar kata-katanya, mau tidak mau hati Gajah Sora dan Maesa Jenar bergetar hebat. Meskipun mereka bukan orang-orang kerdil yang takut mati, namun menghadapi seorang seperti Pasingsingan, mereka merasa gentar juga. Tetapi bagaimanapun apabila keadaan sudah memaksa, maka apapun yang akan terjadi harus dihadapi. Diam-diam Gajah Sora dan Maesa Jenar memusatkan segala kemampuannya yang ada lahir batin dan disalurkan menurut saluran masing-masing. Gajah Sora dengan lebur saketi dan Maesa Jenar dengan sosro birowonya. Pandan Alas yang sejak tadi tampaknya acuh tak acuh saja, setelah melihat Pasingsingan bersenjata menjadi agak terkejut juga. Berlahan-lahan ia berdiri. Dengan mata yang berapi-api, ia memandang Pasingsingan seperti memandang hantu. Rupa-rupanya orang tua itu pun telah menjadi marah. "Pasingsingan, kau ingat bahwa dahulu kita pernah bertempur?" Pasingsingan tidak segera menjawab. Agaknya ia sedang mengingat-ingat. Baru beberapa lama kemudian ia berkata, "Aku ingat Pandan Alas. Barangkali waktu itu kita baru pertama kali bertempur. Bukankah begitu?" Sambung Pandan Alas. Kembali Pasingsingan mengingat-ingat. "Apakah maksudmu dengan menceritakan kembali masa-masa yang telah lama silam itu? Banyak hal yang sudah tak dapat aku ingat kembali." "Aneh," sambut Pandan Alas. "Pertemuan yang menarik itu, kau kira baik kau maupun aku tak akan melupakannya?" "Ya, aku ingat," jawab Pasingsingan kesal. "Waktu itu aku mengira kau adalah seorang penjahat yang sedang menyembunyikan wajah aslimu di belakang kedok yang jelek itu. Tetapi setelah kita bertempur 3 hari 3 malam tanpa berkesudahan, barulah kita saling bertanya." "Pandan Alas," potong Pasingsingan, "adakah kau sedang mengorek rasa persahabatanku supaya aku memaafkan kau sekarang ini? Ketahuilah, aku sudah terlanjur mencabut pisau ini, maka pisau ini harus menemukan korbannya. Kalau kau menyesal telah mencampuri urusanku, kau boleh pergi. Tetapi tikus-tikus ini tetap di tanganku." Mendengar kata-kata Pasingsingan itu, bergeloralah dada Pandan Alas yang biasanya senang berkelakar. Meskipun demikian, ia masih berkata tenang. "Kenapa kau takut mendengar cerita-cerita masa silam, Pasingsingan? Adakah sesuatu yang telah menyiksa perasaanmu sehingga kau tidak berani mengingatnya lagi?" "Persetan dengan masa lampau," bentak Pasingsingan. "Masa itu tak akan kembali lagi. Yang penting bagiku adalah masa kini dan masa depan perguruanku. Itu sebabnya aku berkeras untuk menemukan Nogosostro dan Sabu Inten." Kembali terdengar suara tertawa Pandan Alas yang dipaksakan. Katanya, "Tetapi hari ini adalah kelangsungan dari hari kemarin dan seterusnya. Hidupmu sekarang adalah kelanjutan dari hidupmu 25 tahun lalu." "Omongan orang sekarat,"
Bantah Pasing Singan. Aku patah menjalani kehidupanku kini tanpa masa lampau itu. Dan masa lampau itu sama sekali tak berarti bagiku. Sebab masa lampau dari Pasing Singan itu bukanlah milikmu. Jawab Pandan Alas. Jawaban yang diucapkan, meskipun diucapkan dalam nada yang rendah, tetapi mempunyai akibat yang hebat sekali. Pasing Singan yang telah sekian lama menahan kemarahannya mendengar kata-kata Pandan Alas dengan darah yang menggelegak. Maka dijawabnya hampir berteriak, "Apa pedulimu? Bahkan aku sendiri tidak peduli kepada masa lampau itu. Dan sekarang menghadapi saat terakhirmu, kau tidak usah mengigau. Apakah aku Pasing Singan sahabatmu, ataukah Pasing Singan yang lain tidaklah penting bagimu. Tetapi Pasing Singan yang sekarang berada di hadapanmu inilah yang akan menentukan saat terakhirmu bersama-sama dengan kedua orang yang terlalu sombong itu. Nah, bersedialah untuk mati. Aku sudah hampir mulai."